mukminin. Kami tak pernah berkelahi sama soal, tak pernah dia mengadu, Ustaz aku stres lagi, aku pun stres. Sambil lupa ketawa, sambil lupa. Nah, jadi tajalli artinya jelas. Tadi waktu cuma cawan belum jelas. Setelah diisi belum juga jelas. Setelah diminum barulah jelas. Apakah ibu bisa menceritakan ke saya cemana rasa isi air tebu? Manis. Ada manis gula, ada manis madu, ada manis jambu, ada manis apel, ada manis buah. Manis yang mana yang ibu maksud? Manis tebu, ada tebu lawang, ada tebu medan, ada tebu yang mana ibu maksud? Itu menunjukkan bahwa rasa tak bisa diwakili oleh kata. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kata mencoba untuk mewakili rasa, rasa pasti tak bisa bercerita dan kata pasti berdusta. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasa. Itulah maka jangan pernah mencoba menceritakan tajalli. Apapun yang kita rasakan, cukuplah. Yang penting sama-sama dapat air tebu, sama-sama diminum, tak usah ceritakan, senyum-senyum aja. Gimana rasanya? Agak-agak pahit rasanya. Rupanya bukan masalah tebunya, dia baru periksa gigi, belum habis obat itu. Jadi masalah rasa ini, kita hanya disuruh mengkaji tentang tahalli dan tajalli. Kosongkan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ini semua hatinya sudah kosong dari yang hasad, dengki, musuhan. Semua penyakit-penyakit kita ini berasal dari penyakit hati. Nengok tetangga beli kulkas baru, kita pula yang kedinginan. Nengok tetangga renovasi rumah baru, kita pula masuk ICU. Nengok tetangga beli mobil baru, mati. Tapi kalau hati kita bersih, itu tetangga kan mobil baru, alhamdulillah, hati ikut senang menengok dia. Ini kata orang berat, ngaji ini kata orang berat, banyak yang hafal wujud kidam bako. Ini kata orang berat, banyak orang yang sanggup puasa sunat, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait, puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kalau bagi saya yang paling berat itu bukan ini, tapi membersihkan hati ini yang paling berat. Tengok mobil ibu mahal pakai mah. Kenapa lagi kita mesti sakit hati? Belum tentu lunas. Iya kan? Nah, ngaku pula orang. Andai pun lunas, kenapa lagi kita mesti marah? Kenapa kita mesti marah dia dapat nikmat? Orang yang tidak senang menengok nikmat orang lain, jangan lupa, yang ngasih nikmat itu siapa? Allah. Berarti kalau kita tak senang, berarti kita tak senang sama makhluknya atau sama Khaliknya? Berarti gak senang sama Allah. Berarti permasalahan kita bukan masalah akhlak, tapi masalah akidah. Waspada, hati-hati. Takut, cemas. Apapun pengajiannya di Pekanbaru, di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Kuala Lumpur, Terengganu, Kelantan, Pahang, semuanya tidak keluar dari ini. 1, 2, 3. Ada Ustadz ceramah. Malam ini kajian kita adalah tentang masalah mengqadha puasa yang tinggal-tinggal di bulan Ramadan lalu. Kemana maksudnya? Malam ini kajian kita adalah bagaimana supaya kita bersih daripada penyakit dendam kesumat. Kemana maksudnya? Malam ini pembahasan kita adalah bagaimana zat Allah. Kemana maksudnya? Tapi di antara semua kajian ini, kalau sudah dibuka tanya jawab, mana yang paling banyak? Nanti pertanyaannya sah apa tak sah? Sah apa tak sah? Sah apa tak sah? Apapun kajiannya, mau kajian akidah, mau kajian akhlak, pas tanya jawab
Ustaz, masuk masjid itu kira-kira sholat sunat tahiyatul masjid atau langsung qobliyah? Kemana pembahasannya? Ibadah. Nah, makanya kita ngaji 3. Selama ini ngajinya campur-campur macam es campur. Es campur dicampur enak, tapi kalau ngaji campur bingung kita. Maka kita mau kita betul-betul ngaji, ustadznya pun luar biasa. Memang secara umur mereka di bawah saya, adik-adik kelas saya, tapi ilmunya, oh masya Allah, mereka orang-orang yang serius. Kalau saya ini kurang serius. Tak serius saja saya begini, apalagi kalau saya serius. Nah, sombong kali lah ustaz ini. Sombong, kemana masuknya? Kena pasal 3. Nah itu, nah jadi nanti mereka menjelaskan, mereka hafal Quran, mereka alim, mereka belajar, mereka orang yang berakhlak. Nah, mereka ini dan disusun oleh pawangnya Ustaz Alno. Pawang semua Ustaz ETW ini. Kalau udah ini kata Ustaz Alno, oke, saya pun kalau ditelepon, Ustaz Somad, besok kita jalan, siap. Kami sudah melantik beliau menjadi ketua kami. Ju'ilal imam liyutam nabi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau udah kita angkat imam, ikut kita. Sami'na. Jangan diletak di belakang menanduk, diletak di muka menyipak. Kalau udah kita angkat ketua kita, ikut Ustaz Allah. Apapun yang terjadi. Ini udah kita angkat dia di depan. Diletakkannya kita di belakang. Kita tanduk dia. Diletakkan kita di belakang. Disipaknya kita. Kalau ada kawan, sahabat model begitu, hari raya kurban amankan. Siap? Siap-siap aja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kajian akidahnya direkam, kajian fikihnya direkam, kajian akhlaknya direkam. Nanti materinya sekitar 30 sampai 45 menit. Habis itu tanya jawab, ibu bawa catat, yang lupa bisa ditonton ulang di rumah. Kawan-kawan yang belum tahu ajak semuanya. Insya Allah. Tak muat di sini, nanti duduk di atas dikasihkan layar. Nah, bagi yang cepat mengantuk di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, karena kalau kita tak ngaji, ibu sibukkan pikiran ibu dengan akidah, dengan ibadah, dengan akhlak. Karena kepala ini mesti dikasih kerja. Kalau tak dikasih kerja, dia akan bekerja sendiri. Mulut ini bisa dibuat berhenti. Bagaimana cara menghentikan mulut? Tangan ini bisa dibuat berhenti. Bagaimana menghentikan tangan? Tapi pikiran tak bisa dibuat berhenti. Bisa menghentikan pikiran? Cara menghentikan pikiran adalah dikasih beban. Maka apa bebannya? Nanti Ustaz Arnold dan adik-adik bilang, ibu semua hafal wujud kiram bako. Nanti sampai di rumah wujud kiram. Kalau tidak, pikiran ini kosong, dia akan berpikirlah untuk membeli ini, belanja ini, pas abang pulang dari kerja, bang, tadi ku tengok di showroom mau bagus sekali. Abang tuh pula jantung tak tahan. Tidak langsung mati. Kalau mati dia bisa kita bagi harta warisan. Tapi kalau sudah pikiran kita dibebani dengan ini, pahamlah ibu kenapa kami ini membebani pikiran. Di kepala Ustaz Alnom ini 30 beban. Tadi sebelum ke sini apa yang ditanyanya ke saya? Kapan kita ke Bagan Beniung? Buka jadwal. Bulan depan tak bisa, bulan ini tak bisa, bulan 5 pergi ke Bagan Beniung. Datang ke Bagan Beniung menengok apa yang mau dibuat. Pulang dari sana terpikir apa yang mau dipikirkan. Menggaji guru, bagaimana membuat asrama, bagaimana membuat kelas, bagaimana membuat masjid. Selesai Bagan Beniung, Ustaz Arnold istirahat kita? Belum, kita pergi lagi ke Bengkalis. Ada lagi yang mau kita garap. Selesai ini gimana? Pergi lagi ke Talang. Sampai kapan lah ini baru kita istirahat? Sampai malaikat maut datang. Barulah kita semuanya istirahat. Barulah Ustaz Arnold menyampaikan tausiah ke Bapak. Kita sedang mengantar jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Barulah betul-betul istirahat. Jadi kalau ada orang berpikir, orang ngomong sama saya, istirahatlah Pak Ustaz.
istirahat itu nanti di surga bersama jamaah semua. Jangan pernah berpikir untuk istirahat. Ini sekarang jamaah ini banyak sikit-sikit healing, sikit-sikit healing, sikit healing. Kalau kau penuh kali. Tidak ada, pokoknya terus. Cobalah ibu berpikir, ini nanti nampaknya kalau aku udah selesai SMA ini agak istirahat. Di kuliah beban SKS makin banyak. Ini nanti nampaknya kalau udah kuliah ini semester tinggi ini agak istirahat. Rupanya KKN nulis skripsi makin banyak. Ini nampaknya nanti kalau udah selesai kuliah ini istirahat. Rupanya terpikir pula ditanya orang, kapan belaki? Ini nanti nampaknya kalau udah nikah ini istirahat. Makin sibuk pula pontang-panting, lagi pula banyak ulah dimasakkan nasi goreng minta nasi putih, dimasak nasi putih minta nasi. Lama-lama aku lemparkan periuk belangan nih Pak Ustaz. Nanti nampaknya kalau sudah punya anak istirahat, mulai pula lagi laki lagi, anak lagi, pontang-panting, lintang pukang, tunggang langgang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nampaknya nanti kalau anak ini sekolah udah agak tenang nih Pak Ustaz. Mengantar anak pula lagi ke sekolah. Ini nampaknya nanti kalau anak ini udah kuliah agak tenang nih Pak Ustaz. Memang agak tenang, tak menjaga. Dia udah jago di Bandung, Surabaya. Selalu pula minta duit jajan, tak berhenti. Nampaknya nanti kalau anak ini selesai kuliah agak tenang nih Pak Ustaz. Memikirkan pestanya pula lagi. Akad nikah, maharnya pula. Jadi kapanlah kita ini istirahat? Kita ini istirahat ketika memikirkan agama Allah. Allah yang akan menurunkan ketenangan ke hati kita. Walladzi anzalas sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Kami tak pernah berkelahi sama soal, tak pernah dia mengadu, Ustaz aku stres lagi, aku pun stres. Satu jumpa ketawa, satu jumpa apa yang perlu kita buat? Buat ini, buat ini. Ini nampaknya rumah ini terlalu sempit usaha Allah. Kalau gitu kita potong dinding-dinding. Ya oke, potong, duduk ramai. Buktinya sekarang ramai. Ini sekarang muncul pula masalah. Kenapa tak ada tempat parkir? Mobil berserak-serak. Saya pun berpikir, cemana lah aku mau balik nanti. Ini kita selalu berpikir. Ini yang sedang dipikirkan sekarang. Wisma di Nurul Azhar 1. Letak batu pancang pertama, baru dibuatkan iklan. Asrama pula di Nurul Azhar 2. Belum lagi yang di Jalan Bakti mau berdiri. Ini Sa'ano kalau selesai ini istirahat kita. Belum kata Sa'ano, kita cari tanah kosong lain. Sampai akhirnya kita mati dalam keadaan La ilaha illallah Muhammadur. Jadi jangan pernah berpikir, ibu pikir, aku ikut pengajian YTWU ini mau istirahat Pak Ustaz. Aku mau tenang. Ini bukan alam barzah. Salah sangka kalau ikut pengajian ini mau tenang. Jangan pernah mencari ketenangan dunia, tapi insya Allah, Allah yang akan menurunkan ketenangan. Saya banyak orang bertanya, Ustadz pontang-panting pergi ke sana, pergi kemari, kami pun menengok jadwal Ustadz capek. Apa Ustadz minum? Tebu sih. Dapatkan di nomor beli. Apa Ustadz makan? Risol saya bilang. Terus kenapa Ustadz sehat? Saya sehat karena otak saya pakai diajak oleh YTWU memikirkan agama Allah dan banyak hamba Allah yang mendoakan saya. Bayangkanlah berapa orang yang mendoakan. Pagi ini yang paling banyak mendoakan kami yang anaknya disunat tadi. Berapa senangnya mak ayah mereka itu anaknya udah disunat. Kalau tidak berpikir terus dia terbayang terus anak itu belum berpotong. Senangkan hati orang beriman, Allah akan menurunkan kesenangan ke hati. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba, maka al abdu fi auni akhi, selama hambanya itu mau menolong saudara. Ibu tinggal datang mengaji. Adapun masalah itu ini segala macam gak ada. Yang penting datang mengaji. Ngaji. Kalau ibu bisa ngaji, nanti anak-anak ibu bisa ajar. Suami pun mungkin dia belum lagi segan mengaji. Aku sebetulnya mau ngaji sama Ustaz Somad Turi, tapi aku segan karena kawanku beberapa orang tuh ngaji 2 kali ngaji meninggal. Ibu lagi mengajarkan, ibu jelaskan pada mereka, ibu dengar baik-baik, habis itu ibu ajarkan. Mungkin kalau Ustaz yang ngajarkan tak masuk, tapi kalau ibu yang ngajarkan ke mereka masuk. Paham bang? Awas kalau tak paham.
Takut mereka kan anggota Persatuan Suami Takut Bini. Maka insya Allah bapak-bapaknya, adik-adik ini anak muda luar biasa. Insya Allah ke depan kita jadikan ini sebagai markas dakwah. Dan alhamdulillah saudara kita yang mewakafkan rumah ini di Surabaya mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Saya diberitahu sampai jam 11 Ustaz, karena jam 11 sampai jam 12 rapat yayasan bulanan sebulan sekali. Jam 12 saya pun pulang ke Rimau Panjang. Jam 1 saya berjalan menuju Harau, baru pulang hari Selasa insya Allah. Hah? Nanti Ustaz Alnam akan buat program kita jalan sama-sama. Insya Allah kita akan sama ke Bagan Beniu. Siapkan. Dari Pekanbaru kita akan ke Duri. Dari Duri lebih kurang 1 jam, itu melewati jalan tanah sampai ke Tasikserai. Di Tasikserai kendaraan kita tinggalkan, kita jalan kaki melewati becek-becek agak sedikit lah, bawah Sumatera, Serangsel, sampai ke tepi itu kita naik sampan, melewati sampannya kecil, muat 1 orang, itu jangan Citarum dulu, melewati danau macam dodol hitam, karena itu isinya adalah hutan gambut. Ini adalah cagar hutan gambut terluas di dunia 700.000 hektar. Dan kalau jatuh ke dalam tak ada ampun. Innalillah. Kita mati, orang kampung makan ayam. Tahlilan. Habis itu menyeberang Sungai Siak. Kalau kita tinggal dalam, tak ada listrik, tak ada lampu, kita balik macam tahun 70-an. Insya Allah kita akan berangkat ke Bagan Beniu. Takbir! Mainkan semua. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Tapi sudah